Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bioteknologi kelas B dengan beranggotakan Nabila Herlinawati, Fajriani Nurmatin, Erika Suci Amalia, Gaisani Nadila Siswoyo, Nigita Kusumaningrum, Cipta Wahyu Marwana, Anissa Devi Safira, Anissa Hikmawati, Rizky Angka Wijayanto, Ajeng Ambar Kusuma, Rafika Dina Febriana, dan Ade Amelia Chansa. Kami di sini akan menyampaikan tentang bioteknologi bidang tanaman. Dalam presentasi kali ini kami akan menyampaikan tentang pengertian bioteknologi bidang tanaman, kultur jaringan, rekayasa genetika tanaman, dan metode rekayasa genetika. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian bioteknologi. Adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, misalkan enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan ilmu murni lainnya, seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Nabila Herlinawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi bidang tanaman. Sebelumnya, teman-teman sudah ada yang tahu belum apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi bidang tanaman? Pastinya penasaran kan? Yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi teman-teman semua, bioteknologi tanaman adalah salah satu bagian bioteknologi yang memfokuskan diri pada bidang tanaman. Bioteknologi tanaman berperan dalam menghasilkan tanaman pangan dengan kandungan gizi yang lebih tinggi, kemudian tanaman yang tahan terhadap serangan hama, dan tanaman yang menghasilkan senyawa bermanfaat sehingga dapat dijadikan sebagai obat herbal tanaman. Nah, teman-teman semua, bioteknologi tanaman meliputi kultur jaringan dan rekayasa genetika. Untuk penjelasan mengenai kultur jaringan dan rekayasa genetika akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi, dalam konteks pertanian itu ada beberapa ciri nih yang membedakan apakah usaha pertanian tersebut itu menerapkan konsep-konsep bioteknologi modern atau tidak. Nah, untuk bioteknologi modern itu kan menerapkan konsep dan pendekatan molekuler untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap sistem dan budidaya pertanian. Misalnya, pemuliaan tanaman gitu dapat dilakukan dengan cara konvensional seperti yang sudah dilakukan oleh manusia sejak ratusan tahun yang silam. Nah, kemudian untuk cara-cara pemuliaan tanaman konvensional itu dicirikan oleh teknik yang dilakukan pada ares individu tanaman tanpa usaha mengubah sifat genetik tanaman gitu, secara terarah pada bahan genetiknya. Nah, kemudian berbeda halnya nih dengan pendekatan bioteknologi modern dalam pemuliaan tanaman yang melibatkan usaha untuk mengubah komposisi bahan genetik tanaman secara terarah. Kemudian pengubahan sifat genetik itu dapat dilakukan dengan menyisipkan gen dari tanaman lain atau bahkan dari jasad hidup bukan tanaman ke dalam sel tanaman yang akan diubah sifatnya. Nah, dengan cara demikian, maka sifat genetik dan fisiologi baru yang muncul pada anaknya itu dapat diperhitungkan sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, untuk aplikasi bioteknologi di bidang tanaman akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Fajriani Nurmatin dengan NPM 1913024006 akan melanjutkan presentasi mengenai aplikasi bioteknologi di bidang tanaman. Yang pertama yaitu ada kultur jaringan tanaman. Kultur jaringan dalam bahasa asing disebut sebagai tissue culture, dengan kultur adalah budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, kultur jaringan itu berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Nah, manfaat dari perbanyakan tanaman secara kultur jaringan ini adalah untuk perbanyakan vegetatif tanaman yang permintaannya tinggi, tetapi pasokannya rendah, karena laju perbanyakan secara konvensional dianggap lambat.
Di samping itu, perbanyakkan tanaman secara kultur jaringan ini sangat bermanfaat, yaitu untuk memperbanyak tanaman introduksi, kemudian tanaman klon unggul baru, dan tanaman bebas patogen yang perlu diperbanyak dalam jumlah besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian prinsip utama dari teknik kultur jaringan ini adalah perbanyakkan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat yang steril. Baiklah, saya Erika Suciamalia, NPM 1913024010 akan melanjutkan pemaparan materi tentang kultur jaringan. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang tahapan dari kultur jaringan. Yang pertama itu ada pembuatan media. Jadi, pembuatan media ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam kultur jaringan, di mana ada beberapa hal yang harus kita siapkan seperti unsur makro, mikro, dan juga hormon. Hormon ini penting banget teman-teman untuk melakukan kultur jaringan sebagai keberhasilannya. Jika kita menginginkan tanaman itu melakukan pertumbuhan yang sangat cepat, maka kita bisa menambahkan hormon auksin. Kemudian jika kita menginginkan tanaman itu tanaman tumbuh besar, maka kita bisa menambahkan hormon giberelin dan sebagainya. Yang kedua ada inisiasi. Jadi inisiasi ini merupakan pemasukan eksplan tanaman yang kita inginkan. Biasanya eksplan kultur ini diambil dari tunas karena tunas ini melakukan pertumbuhan yang sangat cepat. Kemudian yang ketiga itu ada sterilisasi. Tentu saja ya teman-teman, bahwa dalam melakukan kultur jaringan ini, alat-alat ataupun bahan yang digunakan itu harus steril untuk menghindari kontaminasi bakteri yang tidak diinginkan yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Yang keempat ada multiplikasi. Jadi multiplikasi ini merupakan perbanyakan tanaman pada suatu media yang kita gunakan dalam kultur jaringan. Dan tahapan yang terakhir adalah aklimatisasi. Jadi merupakan tahapan pemindahan media dari tempat yang aseptik ke luar ruangan seperti bedengan ataupun media kultur lainnya yang telah kita sediakan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari kultur jaringan. Yang pertama tentu saja dari eksplannya. Eksplan yang kita gunakan, jenisnya, ukurannya, dan juga genetiknya sangat berpengaruh. Kemudian perbandingan unsur-unsur atau komposisi senyawa kimia, yaitu unsur makro dan mikronya yang tidak boleh melebihi batasan karena jika unsur makro itu lebih atau unsur mikronya kurang, maka akan menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, dan pH juga sangat berpengaruh teman-teman. Dan juga yang terakhir yaitu kondisi dalam melakukan kultur ini yang penting adalah harus steril dari segala bentuk mikroorganisme kontaminan yang dapat menghambat pertumbuhan. Baiklah, saya Ajeng Amber Kusuma, NPM 1913024056 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menjelaskan tentang beberapa teknik kultur jaringan. Beberapa teknik kultur jaringan yaitu ada kultur meristem, kultur kloroplas, kultur polen atau kultur anter, dan kultur protoplas. Kultur meristem yaitu eksplan yang digunakan berupa jaringan meristem. Kultur kloroplas yaitu eksplan berupa kloroplas dan biasanya digunakan untuk fusi protoplasma. Kultur polen atau kultur anter yaitu eksplan yang digunakan berupa putik atau benang sari. Dan terakhir yaitu kultur protoplas yaitu eksplan berupa protoplas. Selanjutnya, tujuan lain dari kultur jaringan adalah untuk membiarkan bagian tanaman dalam ukuran yang sekecil-kecilnya sehingga menjadi beratus-ratus ribu tanaman kecil atau klon dan untuk menghasilkan kalus banyak-banyaknya agar dapat menghasilkan metabolit sekunder, misalnya untuk keperluan obat-obatan. Kelebihan dan kekurangan teknik kultur jaringan. Kelebihannya adalah perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cepat dan dalam skala yang banyak. Kontinuitas ketersediaan bibit akan terjaga sepanjang waktu, tanpa harus menunggu musim berbuah. Bibit yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Tingkat keseragaman pertumbuhan bibit di lapangan sangat tinggi. Hemat biaya pengiriman atau transportasi dan bebas dari hama penyakit. Kekurangannya adalah membutuhkan biaya operasional dan fasilitas produksi yang mahal, membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan terampil, serta harga bibit kultur jaringan yang lebih mahal. Demikian kelebihan dan kekurangan teknik kultur jaringan.
Baik, saya Nigita Kusumaningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang kegunaan kultur jaringan. Kegunaan kultur jaringan yang pertama di bidang pemulihan tanaman untuk meningkatkan keragaman genetik. Pemulihan tanaman adalah tindakan untuk memodifikasi tampilan tanaman sehingga menjadi tanaman yang ideal. Yang kedua, di bidang bioteknologi tanaman, teknik kultur jaringan sangat diperlukan untuk meregenerasikan sel tanaman yang telah direkayasa genetiknya menjadi tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, di bidang pengendalian penyakit tanaman, kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman yang bebas patogen, yaitu melalui kultur meristem. Kultur meristem adalah kultur jaringan tanaman menggunakan eksplan dari jaringan meristem. Kemudian yang keempat, di bidang konservasi dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman yang hampir punah atau untuk penyimpanan plasma nutfah. Plasma nutfah adalah sumber genetik yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas suatu tanaman. Baik, selanjutnya ada rekayasa genetika tanaman. Nah, rekayasa genetika tanaman adalah memanipulasi genom tanaman dengan bioteknologi. Nah, untuk tanaman transgenik merupakan tanaman yang telah disisipi gen asing lainnya dari makhluk hidup, biasanya sesama hewan, sesama tumbuhan, atau sesama bakteri. Nah, tujuan pembuatan tanaman transgenik adalah untuk mendapatkan tanaman yang unggul dari tanaman aslinya. Lalu, sebenarnya makanan hasil rekayasa genetika pertama kali muncul di pasaran pada tahun 1960. Lalu pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1967, ditemukan varietas kentang baru yang disebut Linnaeus dengan kandungan padatan yang lebih tinggi dan dimanfaatkan untuk pembuatan keripik kentang. Baiklah, materi selanjutnya adalah metode rekayasa genetika, di mana teknologi yang paling banyak digunakan adalah rekombinasi DNA. Suatu metode yang digunakan untuk memanipulasi langsung DNA yang berorientasi pada ekspresi gen tertentu. Teknik ini melibatkan kemampuan untuk mengisolasi, memotong, dan memindahkan potongan DNA tertentu sesuai dengan gen-gen yang menjadi target. Perbedaan utama rekayasa genetika dan teknik pemuliaan yang lain adalah dalam hal tingkat ketepatan dan kecepatan hasil mutasinya. Mutan yang diperoleh melalui teknologi DNA merupakan hasil mutagenesis langsung pada sasarannya, atau site-directed mutagenesis. Sedangkan mutasi buatan secara fisika atau kimia bersifat acak atau random mutagenesis, seringkali menghasilkan mutan yang bersifat pleiotrope atau mutasi di luar gen. Baiklah, selanjutnya adalah contoh buah hasil rekayasa genetika. Yang pertama yaitu tomat. Setelah mengalami rekayasa genetika, tomat bisa berumur lebih panjang dengan warna yang tidak lagi merah, melainkan ungu. Selain itu juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kentang transgenik Katadin Event SP951 yang sudah memperoleh sertifikasi keamanan pangan dan beberapa varietas kentang non-transgenik. Selanjutnya yaitu grapple, merupakan hasil rekayasa antara apel dan anggur. Buah ini masih berbentuk apel, namun memiliki tekstur seperti anggur, sedangkan rasanya merupakan campuran dari rasa kedua buah tersebut. Yang selanjutnya adalah dampak positif dari rekayasa genetika. Yang pertama yaitu rekayasa genetika memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di masa mendatang. Yang kedua yaitu rekayasa genetika mampu meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu manipulasi gen pada tanaman dapat meningkatkan kualitas rasa, nutrisi, aroma, dan mutu produk supaya tahan lama dalam penyimpanan pasca panen. Yang keempat yaitu tanaman transgenik memiliki ketahanan terhadap hama karena mampu memproduksi toksin bakteri pengendali serangga.
Dengan demikian, penggunaan herbisida dan pestisida dapat dikurangi dan pencemaran lingkungan sebagai dampak penggunaan bahan kimia pun dapat dihindari. Yang kelima yaitu tanaman transgenik juga memiliki kemampuan toleran terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan, banjir, kadar garam yang tinggi, dan suhu ekstrim. Yang keenam yaitu dalam bidang kesehatan, dikembangkan tanaman transgenik yang dapat menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan manusia seperti vitamin dan vaksin. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, hilangnya keanekaragaman hayati. Tanaman transgenik dikhawatirkan dapat mengancam pertumbuhan varietas asli tanaman dengan menyebarkan serbuk sarinya sehingga terjadi persilangan dengan tanaman asli yang mengakibatkan tanaman berubah menjadi tanaman transgenik seluruhnya. Yang kedua, keanekaragaman hayati hewan pun mengalami ancaman serupa. Ini ditunjukkan dari hasil uji laboratorium pada tanaman transgenik yang mempunyai gen resisten pestisida, yakni jagung bete. Serbuk sari jagung bete yang ditaburkan pada daun milkweed menyebabkan kematian larva spesies kupu-kupu monarch Danaus flexus Loci et al. Pada tahun 1999. Yang ketiga, bidang sosial dan ekonomi. Apabila tanaman transgenik dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, maka dikhawatirkan akan terjadinya pergeseran penguasaan benih dari yang semula milik umum. Dalam hal ini, petani menjadi pemilik benih yang bisa disimpan dan ditanam berulang kali, menjadi milik beberapa perusahaan besar multinasional. Sejauh ini ada 6 perusahaan multinasional yang memonopoli benih transgenik komersial. Santosa tahun 2000. Yang keempat, persaingan dalam perdagangan dan pemasaran produk pertanian transgenik akan menimbulkan ketidakadilan bagi negara agraris berkembang karena adanya kesenjangan teknologi yang sangat jauh dengan negara maju. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.